Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, sebelumnya pada pertemuan kali ini kita berdoa dahulu. Ya Mas, dipimpin dengannya Mas Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan berdoa hari ini kita dapat melakukan pembelajaran SKI dengan lancar. Amin. Selanjutnya kayaknya hari ini ada yang tidak masuk. Ya, ada. Siapa yang tidak masuk? Sanur sama Mas Wazar. Mas Sanur kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Kalau Mas Wazar? Pergi ke rumah nenek. Ke rumah neneknya. Semoga kalian sehat semua ya. Terus ingat 5M plus 1D. Apa saja 5M 1D itu? Mencuci tangan. Hari ini kelas 5 sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah dibersihkan tadi? Sudah ada piket? Sebelum belajar dimulai, kita harus membuat peraturan. Peraturan yang pertama, kita tidak boleh bermain. Ya. Peraturan yang kedua, tidak boleh ada buku selain buku SKI sama buku tulis. Ya. Nah, terus kemudian yang peraturan yang ketiga harus serius ya. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan. Sebelum ke materi hari ini, siapa yang ingat pelajaran kemarin tentang apa? Iya, Iya, ada yang masih ingat. Kemarin kita belajar mengenai piagam Madinah sama perjanjian Hudaybiyah. Nah, kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Ya, siapa yang tahu sebab peristiwa Fathu Makkah? orang kafir Makkah melanggar perjanjian. Ya, karena kafir Makkah melanggar perjanjian. Kafir Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, itulah sebab-sebab peristiwa Fathu Makkah itu terjadi. Kenapa materi pelajaran sebab-sebab perjanjian Hudaybiyah itu penting untuk kalian? Kalian agar tahu tentang bagaimana menyikapi perjanjian yang dilakukan oleh kalian semua. Ya, kalau ada perjanjian berarti kita harus menepati janji ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat mengikuti nilai-nilai perdamaian yang terjadi dari peristiwa Fathu Makkah. Kemudian siswa dapat menjelaskan sebab-sebab peristiwa Fathu Makkah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu siswa mampu menemukan makna tersirat dari sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Nanti dalam pembelajaran hari ini kalian nanti akan melihat video ya, video tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Kemudian lanjutkan materi kita bareng-bareng di sini. Setelah itu kita diskusi di luar, yaitu pembelajaran model jigsaw seperti kemarin ya. Kita belajar di sini, kemudian kita diskusi di luar biar tidak ngantuk ya, bareng-bareng di luar. Kemudian hasil diskusi kita presentasikan ya oleh tim ahli. Kemudian dari tim ahli mempresentasikan, kita menyimpulkan bersama-sama. Kita menyimak video pembelajaran mengenai sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Yuk kita simak videonya berikut ini. Sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah. Masih ingatkan pelajaran yang lalu tentang perjanjian Hudaybiyah? Pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Nabi dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir akan mendapat Video
Menarik atau tidak? Kapan terjadinya Fathu Makkah? Oke, ada yang bisa menjawab? Ayo, Mbak Adel. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Apa Rasulullah langsung menyerang kafir Quraisy? Sejak pertama Rasulullah memberi peringatan dulu. Iya, tadi Mbak Vika bertanya tentang kapan peristiwa Fathu Makkah itu terjadi. Ya, peristiwa Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Betul yang disampaikan oleh Mbak Adel. Mbak Adel pintar menyimak video. Ya. Kemudian Mas Tama juga bertanya, apakah Rasulullah itu langsung menyerang kepada kafir Quraisy? Nah, jawaban yang disampaikan Mas Arif itu benar, bahwa Rasulullah itu tidak langsung menyerang. Pertama, orang kafir Quraisy itu diberi peringatan kalau dia sudah melanggar. Namun kaum kafir itu menolak peringatan itu. Kemudian karena menolak, Rasulullah bersikap tegas. Nah, setelah kita melihat video sama penjelasan materi tadi, saatnya kita berdiskusi dengan pembagian kelompok seperti kemarin. Masih ingat ya? Seperti kemarin, berdiskusinya di dalam atau di luar? Di luar. Oke, di luar biar seger. Oke. Selanjutnya kelompok 1, perempuan semua, oke? Nah, kelompok 1 kita akan berdiskusi mengenai ini. Kita akan berdiskusi dengan gambar-gambar seperti ini, yaitu buatlah penjelasan dari gambar berikut. Kamu cari makna dari gambar ini itu apa? Gitu ya. Kemudian di kelompok 2 ini, di kelompok 2 kalian nanti kelompok 2 putra ya. Nah, di sini ada gambar perjanjian Hudaybiyah yang disopir. Ya. Nah, terus bagaimana sikap Rasulullah atas pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Itu kalian dicari kelompok 2. Sekarang yang kelompok 3. Di kelompok 3 itu kalian menjelaskan tentang gambar di atas dan apa yang harus kalian lakukan jika kalian itu berjanji. Paham? Oke, kalau begitu kita keluar sekarang. Ya. Jangan lupa bukunya di bawah. Oke. Kan udah ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini. Kalian nanti menjelaskan gambar ini. Jangan lupa tulis nama kelompok, terus ada diskusinya. Ya, ini ada ini kelompok 3 ya. Ini ada pelantikan atas itu, pelantikan sama janji siswa. Nah, kalian menjelaskan gambar di atas itu yang harus kalian lakukan. Paham ya? Bagus, ini sudah ditulis nama kelompok, kemudian hasil diskusi. Silakan. Sudah? Kelompok 1 selesai? Selesai. Oke, selesai. Sekarang kelompok 1 masih dahulu untuk presentasi tim ahlinya. Ayo Mbak Adel. Kemudian yang lain menyimak ya. Ayo Mbak Adel sini. Yo, yang keras. Gambar tersebut menjelaskan tentang alur perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy Yang dilakukan oleh kafir Quraisy, Rasulullah mengambil sikap tegas. Beri tepuk tangan kepada Mas Tama. Kelompok 3 siapa? Mas Fikri. Pertama, gambar pelantikan juga janji kita terhadap rakyat yang harus dijalankan. Kedua, janji siswa kita harus melaksanakan janji siswa Beri tepuk tangan pada Mas Fikri. Tim ahli tim 1, Mbak Adel masuk ke kelompok 2. Mas Tama sudah masuk di kelompok 1. Kemudian Mbak Adel sudah di kelompok 2. Dari kelompok 1 Mbak Adel disampaikan ke kelompok 2. Ya. Kemudian hasilnya Mas Tama itu disampaikan ke kelompok 1. Ya. Oke, yuk sampaikan. Nah, tadi kan kamu tentang perjanjian Hudaybiyah, sikap Rasulullah itu bagaimana? Nah, sikap Rasulullah itu disampaikan ke kelompok 1.
Ya, ya ini hasilnya ini kamu disampaikan oleh kelompok satu, paham ya? Oke, kelompok satu, simak dari sama ben tahu sama siapa. Oke, sudah semua? Sudah, ini sudah. Oke, kelompok sini sudah, wis ngobrol lagi. Oke, ini sudah, kita masuk kelas lagi. Ayo kita masuk kelas. Setelah diskusi tadi, sekarang kelompok satu untuk menyampaikan hasil diskusinya secara keseluruhan kepada teman-temannya. Perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berdamai dengan kafir Quraisy. Kita beri tepuk tangan pada waktunya. Ya, kelompok. Ya, Mas. Oke. Ya, sampaikan hasil diskusinya jelas. Ya, yang lain menyimak. Kelompok 3. Kelompok 3. Mematikan juga janji kita terhadap rakyat yang harus dijalankan. Kedua, janji siswa kita harus melaksanakan janji siswa. Beri tepuk tangan. Semangat pagi. Sekarang kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini itu dapat apa? Oh, mungkin ada apa? Terjadinya fakta-fakta adalah karena perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kafir Quraisy. Iya. Sebab terjadinya Fathu Makkah itu karena perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian kita dapat pelajaran apa lagi? Fathu Makkah terjadi tahun 8 Hijriah. Ya, nggak bisa. Sebagai orang yang baik kita harus menepati janji. Ya, sebagai seorang yang baik kita harus menepati janji. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan karena diskusi dengan gambar-gambar. Ada yang berpendapat lain hari ini itu bagaimana? Seru dan menarik Kak Guru. Kita sudah selesai pelajaran hari ini. Sebelum hari ini ditutup, kita mengerjakan LKPD dulu. Ya, LKPD. Nanti di LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan, ya, 1 sampai 5. Jangan lupa nomor absen sama nama kalian. Kemudian di lembar penilaian keterampilan itu ada seperti kemarin, kita menghubungkan antara kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kata-kata sebelah kanan. Paham ya? Oke, saya mau membagikan LKPD-nya. Ya, Mas. Bisa kan? Oke, bisa. Ada bisa? Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah kita kumpulkan di depan sini. Sampai di sini ya pelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dari Pak Guru, mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Yo Mas, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillah.